Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saya yang bernamakan Dimas Muhammad Alif Najmi dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Abdul Mawardi, Muhammad Lutfi Fadil, Akbar Hidayat dan Bahar. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul perkembangan di masa dewasa. Masa dewasa yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama dewasa awal, yaitu dari 18 tahun sampai 40 tahun. Terus dewasa madya 41 tahun sampai 60 tahun. Yang terakhir dewasa akhir, yaitu di atas 60 tahun. Selanjutnya batasan memasuki masa dewasa. Batasan memasuki masa dewasa itu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu dari segi hukum, orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatannya. Mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali status belum dewasa. Poin yang kedua yaitu dari segi pendidikan, yaitu mencapai kemasan kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Poin yang ketiga, sisi biologis. Masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan mereka masing-masing, atau sebagai kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh serta optimal dan kesimpulan untuk berproduksi atau berketurunan. Poin yang terakhir yaitu sisi psikologis. Masa dewasa dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan. Itu ada 4 poin. Poin yang pertama, kestabilan emosi, mampu mengendalikan perasaan, tidak lekas marah, sedih, cemas, gugup, atau tidak murah tersinggung. Poin yang kedua, memiliki kesadaran realitasnya cukup tinggi, mampu menerima kenyataan dan mudah melamun apabila mengalami kesulitan, dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan apabila menghadapi kegagalan. Poin yang ketiga, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Dan poin yang terakhir, bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang seterusnya yaitu ciri-ciri dewasa dini. Ciri-ciri dewasa dini itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu usia produktif. Setiap menjadi orang tua dan mengasuh anak-anak dini juga dianggap sebagai masa usia produktif yang ditandai dengan pembentukannya rumah tangga yang bisa ditunda dengan beberapa alasan. Beberapa orang dewasa dalam fase ini belum membentuk keluarga hingga mereka dapat menyelesaikan dan memulai karir mereka sebagai dalam bidang tertentu. Poin yang kedua atau yang terakhir, usia pemantapan kehidupan dalam pola hidup. Misal dalam pola dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. Usia banyak masalah yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. Usia tegang dalam emosi, ketegangan emosi yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, misal persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan sosial, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Fadil dari kelas reguler 3E. Sedikit ingin menjelaskan atau memaparkan tentang
ciri khas dewasa madya dan tugas perkembangan masa dewasa dini. Yang pertama yaitu ciri khas dewasa madya. Ciri khas dewasa madya terdapat 4 poin atau 4 bagian. Pertama yaitu masa yang ditakuti, kedua masa transisi, ketiga masa penyesuaian, keempat masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Pertama, masa yang ditakuti. Masa yang ditakuti yaitu adanya perubahan menuju kemunduran. Di antaranya banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya, yaitu kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisik seseorang yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu masa transisi atau transisi kemunduran, yang dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masanya, serta memasuki periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Lanjut yang ketiga yaitu masa penyesuaian. Masa penyesuaian terhadap berbagai kondisi tubuh yang berubah atau mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu terakhir masa keseimbangan dan ketidakseimbangan, di mana keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Baik, selanjutnya ke pembahasan tugas perkembangan masa dewasa dini. Poin-poinnya, pertama yaitu memilih pasangan hidup. Di dalam memilih pasangan hidup tentunya tidak bisa main-main, karena pasangan ini akan menemani kita tidak hanya untuk setahun 2 tahun, karena pasangan hidup akan menemani kita untuk seumur hidup. Yang kedua yaitu belajar hidup bersama sebagai pasangan, suami dan istri. Selanjutnya yaitu hidup dalam satu keluarga, pasangan dan anak. Lanjut ke poin keempat yaitu bekerja dan membangun karir. Yang kelima yaitu belajar mengasuh anak. Bagaimana caranya memandikan anak, bagaimana caranya memberi makan anak, bagaimana caranya mengajari anak untuk menjadi mandiri. Selanjutnya yaitu mengelola rumah tangga. Dan poin yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir yaitu bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang materi tahap perkembangan kognitif. Dalam tahap perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tahap mencari potensi atau tahap pencapaian, achieving stage. Tahap perkembangan kognitif pada orang dewasa muda, yang berarti mereka menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan keahlian dan kemandirian sebagai tujuan pribadinya. Ini adalah masa pencapaian prestasi individu, di mana mulai memiliki kemampuan untuk mempraktekkan semua potensi intelektual, bakat dan minat, pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki dan diperoleh pada tahap sebelumnya di dunia karir. Yang kedua itu tahap tanggung jawab, responsible stage, merupakan tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa parubaya ketika mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah lain
yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Tanggung jawab tersebut dilakukan secara etika, moral, pekerjaan, sosial, dan masyarakat dan keluarga. Selanjutnya itu ada tahap eksekutif. Dalam tahap perkembangan kognitif itu yang keempat itu tahap eksekutif atau executive stage. Ini adalah masa di mana dewasa paruh baya itu atau dewasa tengah mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Biasanya, individu tersebut telah mencapai puncak karirnya, sehingga memiliki pekerjaan yang mapan, termasuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam organisasi yang telah dirintis sejak masa dewasa muda. Selanjutnya yaitu tahap reintegrasi atau reintegrative stage. Ini yang keempat itu adalah tahap di mana seseorang itu mencapai usia 70 tahun. Pada usia ini ada sedikit kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan atau penggunaan aktif dari pengetahuan yang didapatkan di tahap-tahap sebelumnya. Merupakan tahap di mana individu lanjutkan di tahap-tahap sebelumnya. Merupakan tahap di mana individu lanjut usia mulai mempersiapkan kematian, melepaskan diri dari duniawi dan merenungkan pencapaian mereka. Mengolah dan memproses semua pengalaman yang didapatkan selama hidup, merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Untuk apa? Untuk mencari makna dan arti dari kehidupannya sendiri. Mereka tidak suka untuk membuang waktu dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebenarnya dalam tahap perkembangan kognitif ini masih banyak tahapan-tahapan dan penjelasan-penjelasan keterangan yang lainnya. Tapi yang kita bahas di sini hanya cukup 4 dalam tahap perkembangan kognitif ini. Yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan yaitu tahap mencari potensi prestasi, tahap tanggung jawab, tahap eksekutif, dan tahap reintegrasi. Nah, kurang lebih mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja tentang materi tahap perkembangan kognitif. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke tahap perkembangan fisik dewasa dini. Jadi seseorang individu yang sudah memasuki tahap dewasa bisa dianggap sudah memiliki perkembangan yang maksimal di ranah fisik dan intelektualnya. Dan di tahap ini juga seorang dewasa sudah menerima beban tanggung jawab layaknya seorang dewasa. Di sini disebutkan bahwa puncak dari kemampuan fisik dicapai pada usia 18 sampai 30 tahun. Lalu kesehatan fisiknya baik dan perlu memperhatikan nutrisi dan pola makan, olahraga dan ketergantungan terhadap obat. Di ranah ini juga dalam syariat Islam, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Baihaqi, Ibn Abi Dunya dan Ibn Mubarak, di sini dikatakan bahwa rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 peristiwa. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan yang ketiga, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang keempat, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu.
Dan yang kelima terakhir, masa hidupmu sebelum datang masa ajalmu. Di dalam hadis ini mengandung makna bahwa di tahap dewasa dini untuk memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya untuk hari esok, hari yang akan datang. Berikutnya, di tahap perkembangan fisik dewasa madya, di mana sebelumnya setelah seseorang memiliki di tahap maksimalnya, ada kalanya seseorang itu akan mengalami kemunduran di ranah fisiknya. Di sini disebutkan bahwa di dalam dalilnya di dalam Quran surah Ar-Rum di ayat ke-54 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Jadi seseorang yang sudah di masa puncaknya masa dewasa, ada kalanya dia akan lemah. Di sini disebutkan bahwa perkembangan fisik dewasa madya adalah kesehatan menjadi masalah utama karena perubahan fisik. Lalu daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. Lalu aliran darah ke mata berkurang. Dan seterusnya stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Lalu gangguan kesehatan utama ada penyakit kardiovaskuler. Bagi wanita mengalami menopause. Bagi pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan poin tentang perkembangan fisik dewasa madya. Jadi ada beberapa faktor ketika manusia sudah beranjak kepada dewasa madya. Yang pertama, kesehatan menjadi masalah utama karena perubahan fisik. Jadi dewasa madya itu kesehatan sangat utama karena berkurangnya kekuatan imunitas terhadap dewasa madya. Jadi kita harus sangat menjaga kesehatan. Yang kedua, daya akomodasi mengalami penurunan pada usia 40 sampai 59 tahun. Pada usia 40 sampai 59 tahun ini daya akomodasi ini turun, lebih rendah gitu. Yang ketiga, aliran darah ke mata berkurang. Jadi aliran yang terdapat di mata yang nyalur ke mata ini sudah mulai berkurang. Jadi dampaknya seperti minus, rabun gitu kan, penyakit orang dewasa, penyakit kakek-kakek lah, nenek-nenek begitu. Yang keempat, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Banyak nih seringkali saya melihat orang dewasa kakek-kakek ini kalau misalkan lagi sakit emang suka marah-marah begitu ya. Orang yang udah lanjut usia kalau misalkan kesehatan fisiknya berkurang, lagi terganggu, dia akan emosinya keluar gitu. Yang kelima, gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakitnya yang utama ini dipenyebabkan namanya penyakit kardiovaskuler. Yang keenam, wanita mengalami menopause. Menopause ini adalah masa waktu berhentinya haid. Jadi udah tidak bisa hamil lagi. Kalau misalkan pun bisa hamil lagi itu kan Allahu alam ya, kehendak Allah. Dan yang terakhir,
pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Testosteron itu tingkat apa namanya spermanya ini tingkatnya berkurang dan udah nggak bagus lagi gitu. Sekian dari saya. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Bahar akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami, yaitu mengenai perkembangan emosi sosial dan moral, ya, dan moral pada masa dewasa dini dan dewasa madya. Baik, yang pertama kita bahas mengenai perkembangan masa dewasa dini dulu. Di masa perkembangan masa dini yang pertama itu, karena masa dewasa dini itu adalah masa awal di mana si anak itu sebelumnya masih masuk di dalam masa remaja. Nah, di masa dini awal itu sikap-sikap atau emosi-emosi yang masih berada di tingkat remaja agak sedikit berbeda ketika masuk di masa dewasa dini, karena pada saat memasuki jenjang ini, emosi si anak telah mulai stabil karena telah masuk ke jenjang usia dewasa dini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya mereka itu udah mulai fokus dengan minat yang mereka miliki, minat yang mereka sukai, seperti itu. Jadi mereka mulai berfokus, misalnya mereka berminat untuk menulis. Jadi mereka fokus hanya untuk menulis, menghasilkan imajinasi atau mengeluarkan apa-apa yang ada di pikirannya melalui tulisan, seperti itu. Terus yang ketiga, di sini terjadi kondisi yang mempengaruhi perubahan-perubahan tertentu pada anak itu. Misalnya dari perubahan kondisi kesehatannya, terus perubahan status sosial ekonomi. Nah, ini pasti ya, sosial ekonomi, terus nilai-nilai di dalam kehidupan, terus seks juga berpengaruh, terus pola kehidupan juga ada. Pola kehidupan juga berpengaruh. Status pernikahannya dan juga hubungan mempengaruhi juga dengan orang tuanya. Oke, selanjutnya yang keempat, pada masa ini muncul yang namanya krisis sosial. Kenapa muncul krisis sosial? Ya karena biasanya seseorang yang masuk pada masa dewasa dini itu, mereka sudah dihadapkan dengan pekerjaan, terus keluarganya juga. Jadi tidak sedikit juga yang mengalami masa krisis sosial ini. Oke, itu poin keempat. Poin terakhir, poin kelima, mengenai peran sosialnya. Peran sosialnya di lingkungan masyarakat. Nah, di situ mulai terbatas dari jangkauan dengan sahabat-sahabatnya, terus sosial lingkungannya seperti itu, dan juga individu-individu yang lain itu mulai terbatas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk masa dewasa dini. Oke, masuk ke materi selanjutnya mengenai perkembangan emosi sosial dan moral di masa dewasa madya atau masa pertengahan, dewasa pertengahan. Oke, poin pertama itu mengenai pernikahan dan cinta. Asik, pernikahan dan cinta. Nah, ketika masuk fase ini itu pasti seseorang itu erat kaitannya dengan pernikahan ya, pernikahan. Nah, melalui pernikahan inilah seseorang itu akan mendapatkan ketenangan serta kestabilan
di dalam dirinya. Itu yang pertama ya, karena menikah timbullah kenyamanan, ketenangan, kestabilan di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah namanya sindrom sarang kosong. Di mana arti dari sindrom sarang kosong ini itu terjadi perubahan di dalam hidup seseorang. Jadi dia harus mencoba belajar untuk menyesuaikan dengan kondisi atau perubahan-perubahan yang dialaminya. Contoh, ketika menikah. Nah, ketika menikah itu ya pastilah namanya berpisah dengan orang tua pasti akan muncul kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan baru di dalam hidup kita yang tadinya kita masih bergantung kepada orang tua. Nah, setelah kita menikah, kita harus mandiri, kita harus bisa bekerja untuk menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan kita dan kehidupan istri, seperti itu. Nah, jadi itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga mengenai relasi, meningkatnya relasi di antara sahabat dan keluarga. Itu poin yang ketiga. Saya kira ini lumayan jelas ya. Semakin erat hubungan di antara persaudaraan dan persahabatan. Oke, itu poin ketiga. Poin keempat itu pada masa-masa ini biasanya mereka tuh lebih mengisi waktu luang mereka untuk fokus dengan passion yang mereka miliki. Jadi mereka tidak menyia-nyiakan waktu luang yang mereka miliki, akan tetapi dengan waktu luang tersebut mereka bisa memanfaatkan untuk lebih melatih passion yang mereka miliki untuk mengkreativitasi passion yang mereka miliki, sehingga dengan itu mereka bisa bersaing di dalam kerasnya kehidupan dengan menggunakan passion yang mereka miliki. Oke, itu poin yang keempat. Dan poin yang terakhir atau poin yang kelima mengenai relasi atau hubungan di antara generasi. Nah, generasi-generasi yang dimaksud adalah generasi sebelum dia dan sesudah dia. Nah, sebelum dia berarti orang tuanya yang lebih tua dari dia, dan kalau setelah dia berarti anak-anak ya di bawah dia. Nah, jadi kalau untuk anak-anak ya terkadang di masa-masa ini itu mereka lebih sering untuk bercerita mengenai pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui di masa-masa sebelum mereka menjadi seperti ini. Jadi banyak bercerita mengenai pengalaman-pengalaman, kisah-kisah yang mereka hadapi di masa-masa sebelum dia mencapai masa dewasa madya ini. Terus yang untuk ke orang tua itu mungkin mereka bisa melihat dan berpikir ya bahwasanya mereka nanti akan menjadi seperti itu juga 5, 10 atau 15 tahun ke depannya. Sehingga dengan itu mereka bisa berpikir, merenung, lalu akan muncul rasa untuk menjaga, melindungi, mengasihi, menyayangi orang tua mereka, apalagi masih hidup, seperti itu. Nah, dengan itu akan terjadi relasi yang kuat ya, relasi yang erat di antara generasi-generasi ini, yang anak-anak sama yang orang tua itu, dan ama dewasa madya ini akan lebih kuat, lebih terjaga hubungannya. Oke, sekian dari saya.